perayaan Minggu Palma, yaitu memperingati Yesus masuk Yerusalem dan dua mengenang sengsara Tuhan. Perayaan petugas liturgi nanti pemberkatan daun palma dilaksanakan di kanopi atau teras gereja. Dan nanti arah-arahan yaitu misdinar pembawa wiruk dan dupa, misdinar pembawa tongkat salib, misdinar pembawa lilin, dan lektor pembawa evangeliarum. Misdinar lainnya pasio pemasmur dan prodiakon, dan yang paling akhir imam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, peristiwa iman yang kita rayakan hari ini mengajak kita untuk bergembira menyambut Kristus Tuhan yang memasuki Yerusalem untuk menggenapi misteri Paskahnya. Sang Raja datang dalam kesederhanaan dan ketulusan. Kita bergembira merayakan peristiwa penuh makna ini dengan semangat. Gereja berjuang mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera yang akan kita maknai dalam seluruh perayaan Pekan Suci ini bersama anak-anak Ibrani. Kita satukan sorak gembira kita dalam satu nada, Hosana Putra Daud. Terpujilah Kristus. Marilah kita semua bangkit berdiri dan menghadap altar pemberkatan daun palma. Para petugas liturgi nanti akan arah-arahan menuju ke altar pemberkatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya yaitu arah-arahan dari Kapel Lama menuju kanopi. Marilah kita serukan nyanyian sorak sore dengan penuh iman dan hikmat. Hosana Putra Daud, puji syukur nomor 491 atau teks.
Kita acungkan daun palma. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya pelayanan kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk mengenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Maka sebagai tanda kita menyiapkan diri untuk menyambut Kristus yang hadir di tengah-tengah kita, kita mohon berkat untuk daun-daun palma. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
bangsa ke bawah telapak kaki kita. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Dia pilih bagi kita tanah pusaka, kebanggaan Yakub. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dari belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih, hari ini kita bersama-sama memasuki Pekan Suci sebagai tanda kita memasuki puncak dari karya keselamatan Tuhan. Selama 40 hari kita setelah melakukan laku tapa dengan pantang dan puasa sebagai tanda pertobatan kita. Dan sekarang pertobatan itu akan kita tandai dengan menyambut Dia, Sang Penyelamat itu, masuk ke kota suci, masuk ke kota Yerusalem. Dia hadir untuk kita semua, Dia hadir untuk memuliakan kita semua. Maka menyambut Kristus atau Yesus Kristus di Yerusalem menandai keterbukaan hati kita untuk Dia yang datang dalam kehidupan kita, Dia yang datang untuk keselamatan kita. Maka selayaknya kita pun menyambut dengan rasa syukur, menyambut dengan kegembiraan kita. Maka marilah kita siapkan hati, kita awali perarakan kita sambil menyerukan Dia yang datang,
sebagai Raja Israel, sebagai Raja Agung, sebagai Raja semesta kita. Marilah kita siapkan hati menuju ke dalam gereja. Perayaan mulai bergerak menuju gereja tempat misa akan dirayakan, dan tentunya nanti dengan mengajukan daun palma bagi umat dan dengan kedamaian dan menjaga ketertiban semuanya. Dengan melantunkan Yerusalem, lihatlah Rajamu. Dalam
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya, sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan perkataan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Marilah kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kebersamaan umat dengan suasana hening. Umat dipersilakan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur. Gubernur itu bertanya kepadanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya,
Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kata Pilatus, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka berteriak semakin keras, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan mantel ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian
mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok Yesus, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku putra Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Kemudian datanglah segera seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita sujud sejenak.
lihatlah, tirai bait suci terkoyak menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Kita telah bersama-sama mendengarkan, merenungkan tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ceritanya memang mungkin kita sudah paham. Ya, Minggu Palma, kisah sengsara itu diambil dari Injil Sinoptik, yaitu Markus, Matius, atau Lukas sesuai dengan tahun liturginya. Sedangkan yang Jumat Agung itu selalu dipakai dari Injil Yohanes yang cukup panjang. Kalau kita dari ceritanya, kisah sengsara, kita sudah paham, kita sudah tahu rentetan ceritanya dari awal hingga akhir sampai dikatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya di kayu salib. Namun mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, mengapa Yesus itu dihukum salib? Apakah karena ajaran-ajarannya? Bukan. Atau karena karya-karya mujizatnya? Juga bukan. Lalu apa yang jadi alasan utama mengapa Yesus itu disalib atau diberikan hukuman salib, hukuman yang paling hina? Di dalam kisah sengsara tadi sudah diungkapkan, disebutkan di sana bahwa ia dihukum salib karena dikatakan menyebut dirinya sebagai putra Allah.
Dan inilah jadi alasan utama orang-orang Yahudi membawa Yesus ke pengadilan, di pengadilan Sanhedrin pada saat itu, di hadapan Pilatus dan sebagainya. Akhirnya Yesus dihukum salib, hukum yang hina itu, karena ia menyebut sebagai putra Allah. Jadi bukan karena ajaran-ajarannya, bukan karena karya-karya mujizatnya. Kalau ajarannya banyak orang Yahudi yang sungguh kagum. Kalau karya mujizatnya orang-orang Yahudi sudah banyak menerima manfaatnya. Kita masih ingat bagaimana Yesus itu memberikan berkat atas roti, ya, dari 5 roti 2 ikan, lalu menjadi bisa untuk memberikan makan 5.000 orang dan seterusnya. Belum karya-karya mujizat yang lainnya. Mereka banyak menerima manfaatnya, menerima berkatnya. Maka alasan utamanya adalah karena Yesus menyebut diri sebagai putra Allah. Dan bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi, bahwa ini adalah, boleh dikatakan, ini menghujat Allah. Karena bagi mereka Allah itu ya tidak berwujud seperti Yesus seperti itu. Bagi Allah itu adalah pribadi yang agung, pribadi yang tak tersentuh dan sebagainya. Maka kalau dia menyebut sebagai putra Allah, maka bagi mereka inilah tragedi yang luar biasa. Boleh dikatakan, kalau meminjam istilah sekarang, mungkin inilah termasuk juga pelecehan terhadap hukum Taurat, pelecehan terhadap tradisi iman mereka. Namun kalau kita menanggapi alasan utama Yesus itu dihukum salib karena menyebut putra Allah, maka mungkin bisa kita jawab dengan pertanyaan yang terbalik. Siapa yang bisa menebus dosa umat manusia? Tentu jawabannya jelas, Allah. Manusia secara pribadi tidak mungkin dari kekuatan sendiri untuk menebus dosanya sendiri, tidak mungkin. Hanya Allah lah yang menebus dosa kita. Hanya Tuhanlah yang bisa menebus dosa kita semua. Maka kalau Tuhan Yesus itu hadir untuk menebus dosa umat manusia, maka memang Dia adalah Allah. Karena yang bisa menebus dosa umat manusia hanya Allah, bukan manusia. Maka bagian akhir tadi, seruan dari orang-orang itu mengatakan, bagian akhir pasal tadi menyebutkan hal yang sama. Prajurit kepala pasukan itu menyebutkan, sungguh orang ini putra Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Minggu Palma yang kita rayakan pada hari ini, pertama-tama bukan sekedar untuk mengenangkan peristiwa zaman dulu. Tapi bagaimana kita diajak dalam Minggu Palma ini juga mengaktualisasikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita semua. Peristiwa Minggu Palma kita sudah tahu betul bagaimana Yesus itu masuk ke kota Yerusalem itu naik seekor keledai. Dan dikatakan di sana keledai pun dikatakan keledai betina. Ya, keledainya itu keledai betina. Ini mengungkapkan apa? Ya, tentu bukan soal jenis kelamin keledai yang penting, tapi bagaimana mau mengatakan bahwa dengan menaiki keledai betina itu Yesus hadir sebagai raja, bukan untuk perang, tapi Yesus hadir sebagai raja dengan membawa damai. Apa artinya damai? Yaitu dengan penebusan dosa umat manusia, Tuhan Yesus akan mendamaikan manusia dengan Allah. Penebusan dosa itu berarti pendamaian kembali hidup manusia dengan Allah yang sebelumnya manusia jatuh dalam dosa sejak manusia yang pertama. Maka kalau dia hadir dengan menaiki seekor keledai, dia katakan keledai betina, maka Yesus hadir memang sungguh-sungguh membawa damai bagi semua orang. Melalui sengsara wafat dan kebangkitannya nanti, Tuhan menebus kedosaan kita, Tuhan menebus dosa-dosa kita. Dan artinya juga sama, Tuhan hadir untuk mendamaikan kembali Allah dengan kita. Dan yang menarik adalah bagaimana orang-orang di Yerusalem itu menyambut Yesus yang masuk kota Yerusalem. Dia hadir, datang dengan menaiki seekor keledai betina tadi. Dikatakan ada yang menghamparkan pakaian mereka,
ada yang memotong ranting-ranting, ada yang menebarkan daun-daun itu di jalan-jalan, ya, untuk menyambut kehadiran Yesus Sang Raja Damai itu, menyambut Yesus Sang Penebus dosa umat manusia itu masuk ke kota suci, masuk ke kota mereka. Nah, kalau kita mencoba merenungkan ini Bapak Ibu, apa tahu sebetulnya makna, apa tahu sebetulnya arti kalau mereka menyambut dengan cara yang seperti itu? Bapak Ibu juga sudah membawa daun palma dari rumah. Ya, yang Bapak Ibu bawa daun palma itu daun palma yang masih segar atau yang sudah kering? Segar, warnanya hijau. Ini menggambarkan apa? Ya, menggambarkan bagaimana daun palma yang masih segar, masih berwarna hijau itu menggambarkan kehidupan. Maka kalau Bapak Ibu itu juga mengaktualisasikan kembali kehadiran Yesus masuk kota Yerusalem dengan membawa daun palma yang masih segar, yang masih hijau ini menggambarkan kehidupan. Maka sebetulnya kita semua diajak menyambut Yesus bukan hanya sebatas untuk bersorak-sorak, bukan hanya sebatas untuk bersorak-sorai, tetapi kita diajak untuk menyambut Yesus yang datang ke Yerusalem itu dengan kehidupan kita. Artinya kita ingin menyatukan hidup kita dengan Dia Sang Penyelamat itu. Kita ingin menyatukan hidup kita secara utuh, secara total dengan Dia yang datang, yang nanti akan mengalami sengsara. Maka daun palma yang dibawa itu daun palma yang masih segar, masih hijau itu. Nah, lalu nanti setelah Bapak Ibu pulang ke rumah, daun palmanya ditinggal atau dibawa pulang? Lalu setelah sampai di rumah ditempatkan di mana? Di salib. Ya, kalau zaman dulu yang rumahnya masih pakai gedek, ya mungkin selempit ke gedek. Ya, ada begitu. Tapi disalib. Lalu daun palma itu digunakan kembali saat kapan? Nah, digunakan kembali saat Rabu-Abu, di mana daun palma yang dulunya ketika Minggu Palma itu masih segar, lalu lama-kelamaan selama setahun lalu menjadi kering. Dan daun palma itu pula yang dulu disambut sebagai lambang kita menyambut Yesus yang menebus dosa umat manusia, sekarang digunakan sebagai tanda pertobatan pada saat Rabu-Abu. Daun palma itu dibakar, lalu abunya dipakai untuk mengoleskan di dahi kita sebagai tanda pertobatan. Maka peristiwa Minggu Palma bagi kita, di mana kita semua menyambut Yesus juga dengan seperti yang dilakukan orang zaman dahulu. Ya, kalau zaman sekarang kan tidak mungkin, Bapak Ibu menggambarkan pakaian kan tidak mungkin. Ya, tapi membawa daun palma yang masih segar, masih hijau, yang menggambarkan inilah lambang bahwa aku ingin menyambut Dia Sang Penyelamat itu dengan seluruh hidupku. Aku ingin menyambut Dia yang sebagai Sang Penyelamat itu dengan seluruh hidupku, dan aku punya niat untuk menyatukan hidupku dengan Dia yang datang sebagai penyelamat itu, menyatukan diri secara total, menyatukan diri secara utuh. Artinya juga nantinya aku ingin menyatukan hidupku dengan Tuhan Yesus itu dalam suka dan dukanya, baik juga dalam penderitaan, wafatnya, hingga kebangkitannya. Jadi daun palma yang Bapak Ibu bawa itu hanya bukan sekedar bukan sekedar aksesoris, bukan sebatas pokoknya digawa wae, enggak. Tapi ini melambangkan kehidupan kita, melambangkan hidup kita yang ingin menyambut Dia Sang Penyelamat itu. Ya, bukan sekedar daun palma dilambe-lambekan, tidak. Tapi daun palma itu melambangkan hidupku, yang dimana aku juga ingin sebagaimana orang Yerusalem pada zaman dahulu. Aku ingin menyambut Dia secara utuh. Aku ingin menggabungkan, menyatukan hidupku secara utuh, secara total dengan Dia yang nanti akan mengalami sengsara, derita, wafat, dan bangkit. Kalau orang Yerusalem zaman dahulu ketika menyambut Yesus di Yerusalem itu gegap gempita, tapi nanti ketika Yesus di pengadilan, banyak pula dari mereka yang akhirnya mencerca Yesus dan meminta Yesus dihukum salib. Tapi kita tidak seperti orang Yerusalem pada zaman dahulu. Kita dalam Minggu Palma ini juga diajak untuk menyambut Dia yang datang sebagai penyelamat. Bukan sekedar kita menyambut dengan sorak-sorai semata-mata, tapi kita ingin menyambut Dia, menyerahkan seluruh hidup kita yang dilambangkan dengan daun palma yang masih segar, yang melambangkan kehidupan kita. Kita ingin menyatukan hidup kita dengan Dia Sang Mesias itu,
menyatukan hidupku secara utuh, secara total dengan Dia, meskipun nanti akan mengalami sengsara, mengalami derita, hingga wafat, kita tetap bersatu dengan Dia, Sang Penyelamat itu. Kita hidup, kita bersatu dengan Dia dalam suka dukanya. Kita menyatukan hidup kita dengan Dia dalam seluruh kehidupan kita secara total. Baik juga kita bersatu Dia dalam penderitaannya. Kita bersatu dengan Dia dalam wafatnya. Dan kita juga bersatu dengan Dia nantinya dalam kebangkitannya. Maka inilah Bapak Ibu rangkaian Pekan Suci yang kita awali dengan perayaan Palma atau Minggu Palma ini. Artinya kita bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus memulai puncak karya keselamatan Allah itu. Di mana Yesus nanti akan mengalami ya tadi sengsara, mengalami derita yang luar biasa hingga wafat. Tapi Yesus tidak berhenti pada bahwa karya keselamatan Allah tidak berhenti pada wafat Yesus, tapi karya keselamatan berpuncak pada kebangkitannya. Maka kita ingin menyatukan hidup kita secara utuh. Kita ingin menyatukan hidup kita secara total dengan Dia yang nanti akan mengalami sengsara, derita, dan bangkit. Dan itu dilambangkan dengan daun palma yang Bapak Ibu bawa nantinya. Maka inilah makna Minggu Palma yang kita rayakan pada hari ini sebagai tanda bahwa Dia yang datang itu sungguh-sungguh Putra Allah. Dia yang datang itu sungguh-sungguh Sang Penebus bagi kita semua. Dan selayaknya kita pun juga menyatukan Dia, menyatukan hidup kita dengan Dia, menyatukan diri seutuhnya secara total dengan Dia. Karena hanya bersatu dengan Dia, nanti pun kita pun juga akan mengalami kebangkitan. Karena Dialah Sang kebangkitan yang sejati, Dialah Sang kemuliaan yang sejati. Maka selayaknya kita pun juga bersama dengan Tuhan memasuki kota Yerusalem, memasuki seluruh perjuangan hidup kita ke depannya, agar kelak kita pun juga disatukan. Tidak hanya bersatu dalam penderitaannya saja, tidak hanya bersatu dalam wafatnya saja, tapi kita akan bersatu dengan Dia dalam kebangkitan dan juga dalam kemuliaannya. Maka selayaknya Bapak Ibu dan saudara kasih, melalui sabda ini malah kita mohon kepada Tuhan, semoga dalam kehidupan kita selanjutnya, dalam perjuangan kita, dalam seluruh suka duka yang kita alami nantinya, kita menyatukan diri dengan Tuhan, tidak terpisah darinya. Karena dengan bersatu dengan Dia, kita akan mengalami penebusan yang sejati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita rasakan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui sabda itu kita diingatkan kembali panggilan Tuhan yang masuk kota Yerusalem agar kita bersama-sama masuki seluruh perjuangan hidup iman kita bersama Dia yang nanti akan mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Kita tanggapi sabda itu, kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara sekalian dikasih, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa kepadanya. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah, karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan ada datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat
Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curailah kami semangat Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari. Dalam mengikuti jejak Putra-Mu, semakin menghidupi permenungan kami untuk ambil bagian secara penuh, berjuang menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Bapa yang mengasihi, kami juga berdoa bersama dengan keluarga yang mencapai ujung pada pagi hari ini bersama dengan keluarga Ibu Lucia Tuginem dari Lingkungan Leo Agung Sukomarto, merahmat keramaian jiwa untuk arwah Bapak Yulianus Repat Suyanto yang genap Kau panggil 4 tahun yang lalu. Semoga kerahiman ya Bapa, Engkau berkenan bahwa saudara kami ini ke dalam kemuliaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat korban Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa serta kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka dari itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita muliakan Dikau, sambil berseru. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima Putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia, sebab Dia hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Paroki Sragen, Minggu 29 Maret 2026. Pengumuman perkawinan, pengumuman kedua. Paulinus Piero Andliano Hartanto dari lingkungan Karangmalang Barat dengan Teresia Nita Trisnawati dari lingkungan Ngerangging. Umat yang mengetahui halangan perkawinan wajib lapor Romo Paroki. Jadwal Trihari Suci di Gereja Paroki. Kamis Putih 2 April pukul 19. Jumat Agung 3 April pukul 15. Vigili Paskah 4 April pukul 18. Paskah pagi 5 April pukul 7. Jumat 3 April pukul 8. Ibadat Jalan Salib di Gereja Paroki. Tuguran Sabtu Sepi akan dilaksanakan di Gua Makam Yesus Taman Doa Ngrawuh mulai hari Jumat 3 April pukul 21 sampai dengan Sabtu 4 April pukul 9. Anak-anak Pia silakan mempersiapkan celengan Paskah untuk persembahan Misa Paskah pagi. Info stasi. Pengumpulan kotak APP hari Jumat tanggal 3 April 2026. Petugas liturgi Kamis Putih, Kamis 2 April 2026 pukul 19 dengan bahasa Jawa Kidung Adi yang bertugas wilayah Masaran dilanjutkan tuguran. Petugas liturgi Jumat Agung, Jumat 3 April 2026 pukul 15, bahasa Indonesia, puji syukur, yang bertugas lingkungan Sukomarto. Ada pemberkatan benda-benda rohani. Petugas liturgi Vigili Paskah, Sabtu 4 April 2026 pukul 19 dengan bahasa Jawa Gending yang bertugas lingkungan Gayam. Petugas liturgi Hari Raya Paskah pagi, Minggu 5 April 2026 pukul 7 pagi bahasa Indonesia dengan puji syukur yang bertugas OMK Sidoharjo. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih, berkah dalam. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akhiri Ekaristi kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga kita semua, seluruh doa pujian kita, senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dengan demikian perayaan Eukaristis kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita merasakan kerahiman Tuhan. Amin.